Dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memerintah kerajaan Pasir Batang dengan arif dan bijaksana. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang sangat cantik jelita. Mereka adalah Purbararang, Purba Dewata, Purba Endah, Purba Kancana, Purba Manik, Purba Leih, dan Purba Sari. Sang Prabu menyadari kini usianya sudah semakin tua, tetapi dia bingung untuk memutuskan siapa yang akan meneruskan tahtanya kelak. Menurut hukum adat, tahta seharusnya diwariskan pada Purbararang sebagai saudara tertua. Namun, sifat buruk Purbararang membuatnya khawatir akan masa depan rakyatnya kelak. Sepertinya anakku Purbasari yang cocok menggantikan tahta kerajaanku. Ayah, Nanda merasa keberatan jika Purbasari menjadi ratu. Karena keputusan ayahnya yang sudah bulat, Purbararang pun semakin kesal dengan Purbasari dan tidak terima jika bukan dia yang menjadi seorang ratu. Ini tidak bisa dibiarkan, seharusnya aku yang menjadi ratu. Tenang saja pemataku, aku mempunyai rencana untuk Purbasari. Sang Raden Indrajaya dan Putri Purbararang pun memiliki rencana licik untuk menyingkirkan Purbasari. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Dia akan mendapatkan penyakit yang tidak biasa. Dengan penuh kerendahan hati, Purbasari pun menerima sesuatu dari Purbararang, menunjukkan bahwa ketulusan hati Purbasari di tengah penderitaannya. Dengan kesaktian sang dukun, tiba-tiba Purbasari pun terkena penyakit aneh. Ayah, Nanda rasa kita harus mengasingkan Purbasari. Dia telah dikutuk karena telah melawan hukum adat. Benarkah apa yang kau katakan itu, Purbararang? Benar ayahanda, percayalah kepada Nanda. Berkat hasutan dari Purbararang, Purbasari pun diasingkan ke dalam hutan. Di hutan, dia bertemu dengan para hewan. Hewan-hewan itu membantu dirinya dalam mencari buah-buahan. Hingga ketika Purbasari sedang berjalan-jalan, dia dikejutkan oleh kehadiran lutung yang tersesat di hutan. Ampun Lutung, tolong jangan sakiti aku. Jangan takut putri, aku tidak akan menyakitimu. Aku Guruminda, putra Sunan Ampu dari Kayangan. Aku melakukan kesalahan sampai dikutuk jadi seperti ini dan aku tersesat di hutan ini. Mereka berdua pun selalu menghabiskan waktu bersama. Kemanapun Purbasari pergi, Lutung Kasarung selalu mengikutinya. Lalu dengan tidak disangka, dengan kekuatan si Lutung, Purbasari pun sembuh dari penyakitnya. Wah, terima kasih Tuhan, penyakit yang ada di kulitku hilang. Aku sudah sembuh. Berita bahwa Purbasari telah sembuh sampai ke telinga kerajaan. Sang Prabu pun meminta Patih untuk mengajak Purbasari agar kembali ke istananya. Wahai Tuan Putri, kembalilah ke istana. Penyakitmu sudah sembuh. Ya Patih, aku tinggal di sini saja. Aku lebih nyaman tinggal di hutan. Dengan kebujukan sang Patih, akhirnya Purbasari pun setuju untuk kembali ke kerajaan. Namun, Purbararang yang mendengar kabar ini menjadi takut jikalau posisinya sebagai penerus akan digantikan oleh Purbasari. Dia pun membuat sebuah rencana. Ayah, Nanda merasa keberatan jika Purbasari menjadi ratu. Bagaimana kita mengadakan sayembara agar adil? Yang kalah akan diberikan pancung. Sang Prabu pun mengabulkan permintaan Purbararang. Tibalah di mana hari Purbasari dan Purbararang berlomba. Seluruh rakyat berkumpul di halaman istana untuk menyaksikannya. Perlombaan pertama adalah memasak. Siapa yang paling cepat dan masakannya lezat akan dinyatakan sebagai pemenang. Dan lomba ini dimenangkan Purbasari. Berkat kesaktian Lutung Kasarung mendatangkan para bidadari untuk membantu Purbasari memasak tanpa diketahui oleh siapapun. Perlombaan kedua adalah adu panjang rambut. Purbararang segera melepas sanggulnya. Rambutnya yang indah terurai hingga ke pinggul. Awas ya Purbasari, untuk lomba kali ini aku yang akan menang. Purbasari merasa tidak percaya diri karena rambutnya hanya sebatas punggung. Dengan kesaktian Lutung memanggil bidadari untuk menyambung rambut Purbasari.
Tanpa ragu, Purbasari melepas sanggulnya. Rambutnya yang halus pun terurai hingga ke lututnya. Perlombaan ketiga adalah adu ketampanan calon suami. Dengan bangga, Purbararang menunjukkan Indrajaya sebagai calon suaminya. Para warga pun mengakui ketampanan Indrajaya. Lalu Purbasari pun memperkenalkan si Lutung sebagai calon suaminya. Purbararang dan Indrajaya tertawa melihat Purbasari memperkenalkan si Lutung Kasarung sebagai calon suaminya. Ini adalah calon suamiku. Calon suami kamu mana, Purbasari? Ada kok, ini calon suami aku. Adakah yang lebih jelek dari Lutung itu? Para warga pun merasa jijik ketika mereka melihat sang Lutung Kasarung. Lutung Kasarung pun tersinggung dan marah. Dia memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Ya Tuhan, kembalikanlah aku menjadi manusia. Dengan sekejap, Lutung Kasarung berubah menjadi guru Minda yang ketampanannya, kegagahannya melebihi Indrajaya. Akhirnya, perlombaan ini dimenangkan Purbasari. Sebagai pemenang sayembaran, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan, sementara Purbararang dan Indrajaya harus dihukum pancung sesuai dengan perjanjian. Tetapi Purbasari justru memaafkan kesalahan kakaknya. Ia tidak mau menghukum kakak kandungnya yang begitu dia sayangi. Ia pun tetap mengizinkan Purbararang untuk tinggal di istana.